nama saya Marlina Azhara dengan NPM 2411030039 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, mata kuliah Pengembangan Profesi dan Kependidikan, dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Sebelum memasuki materi pembahasan, saya akan menjabarkan terlebih dahulu isi pembahasannya. Yang pertama adalah pentingnya profesionalisme pendidik, yang kedua definisi profesionalisme, yang ketiga karakteristik guru profesional, yang keempat perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan, yang kelima tuntutan profesionalisme pendidik di era digital, yang keenam upaya pengembangan profesionalisme pendidik, yang ketujuh, etika dan profesionalisme di dunia digital, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami pentingnya profesionalisme pendidik di era teknologi informasi, serta menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi peran dan tuntutan terhadap pendidik. Selain itu, pembahasan ini juga menguraikan keterampilan yang dibutuhkan di era digital dan upaya perkembangan profesionalisme yang dapat dilakukan oleh pendidik, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya profesionalisme pendidik dalam perkembangan teknologi informasi. Guru sebagai profesional harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugasnya membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam belajar untuk menjadi manusia yang paripurna. Maka, guru harus menjadi fasilitator siswa agar sukses menghadapi setiap perkembangan. Dan di setiap zaman, guru memiliki tantangan yang berbeda. Di era globalisasi, guru dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi. Saat ini, tidak hanya sebatas menjalankan tugas, tapi juga harus memahami bidang keahliannya, sistem pendidikan yang berlaku, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Di era globalisasi saat ini, kompetensi guru harus meningkat. Di era ini, kemungkinan siswa lebih mengetahui informasi terlebih dahulu ketimbang guru. Tentu, hal ini tidak akan membuat tugas guru menjadi tertinggal dibanding siswanya, karena keberadaan guru di kelas dan lingkungan sekolah lebih kepada memfasilitasi siswa untuk belajar. Oleh sebab itu, kehadiran guru secara profesional sangat penting untuk menumbuh kembangkan sisi kemanusiaan seorang siswa sekaligus menjangkau dunia siswa dalam perkembangan yang terjadi. Definisi profesionalisme. Profesionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku, tujuan, atau rangkaian kualitas yang memadai atau melukiskan corak suatu profesi atau menjalankan suatu profesi untuk keuntungan dan sumber penghasilan. Menurut Tera Kajoni, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia akan dapat dan mampu melakukan tugas dengan memiliki kemampuan yang maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik guru profesional. Itu yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Dalam menjalankan tugas pengajaran, kondisi fisik serta mental yang memungkinkan dapat membuat seorang guru lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karena seorang pendidik merupakan petugas lapangan dalam hal pendidikan, sehingga kesehatan jasmani adalah faktor yang penting dalam menentukan lancar dan tidaknya proses pendidikan atau proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua adalah menguasai kurikulum. Seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya mengacu pada kurikulum yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dimaksud adalah
menggagas rangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan karakteristik yang ketiga adalah menguasai materi yang diajarkan. Hal ini berpengaruh pada cara penyampaian informasi kepada siswanya dalam pembelajaran. Karena jika pendidik tidak menguasai materi yang mereka sampaikan, maka mereka tidak dapat menyampaikan informasi dengan efektif. Kemudian yang keempat adalah keterampilan menggunakan berbagai metode pelajaran. Karena dengan adanya metode pembelajaran yang terampil, mendorong semangat peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan juga lebih mudah memahami pembelajaran. Karakteristik yang kelima yaitu berperilaku yang baik. Dengan adanya moral atau perilaku baik, pendidik mampu mengontrol kelakuan atau sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar. Dan karakteristik yang terakhir atau yang keenam adalah memiliki kedisiplinan yang baik. Hal ini bertujuan agar disiplinan seorang guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Inovasi seperti e-learning, artificial intelligence atau biasa yang sering kita kenal sebagai AI, dan Learning Management System (LMS) telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. E-learning memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara daring tanpa batasan waktu dan tempat. Sementara itu, AI mulai dimanfaatkan untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi seperti rekomendasi materi belajar sesuai kebutuhan siswa. LMS seperti Google Classroom dan Moodle memudahkan guru dalam mengelola kelas, memberikan tugas, serta memantau perkembangan siswa secara sistematis. Kemajuan ini memberikan banyak dampak positif, antara lain meningkatkan akses pendidikan, fleksibilitas pembelajaran, serta mendukung kolaborasi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan kompetensi digital sebagai pendidik, serta tantangan menjadi etika dan interaksi sosial dalam pembelajaran daring. Akibatnya, terjadi perubahan peran pendidik di era digital. Guru tidak hanya sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengelola proses pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Pendidik dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengintegrasikan teknologi secara efektif demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada pula tuntutan profesionalisme pendidikan di era digital ini, yaitu yang pertama adalah penguasaan teknologi pembelajaran. Di era digital, penguasaan teknologi pembelajaran menjadi keharusan bagi pendidik. Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak pembelajaran, platform learning management system atau LMS, serta alat bantu digital lainnya sangat penting untuk menciptakan proses belajar yang interaktif dan efektif. Penguasaan ini memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Kemudian, tuntutan yang kedua adalah inovasi dalam metode mengajar. Pendidik dituntut untuk terus berinovasi dalam metode mengajar dan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi ini mencakup penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, dan pendekatan pedagogik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan mampu meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa. Yang ketiga ada keterampilan digital dan literasi media.
Keterampilan digital dan literasi media merupakan kompetensi esensial bagi pendidik di era digital. Pendidik harus harus mampu mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Selain itu, kemampuan untuk mengajar literasi digital kepada siswa juga menjadi bagian penting dari peran pendidik. Dan yang keempat, etika profesional dalam penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus disertai dengan penerapan etika profesional. Pendidik perlu menjaga integritas, menghormati privasi siswa, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Etika profesional ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa. Upaya pengembangan profesionalisme pendidik yang pertama adalah pelatihan dan workshop berbasis teknologi. Pelatihan dan workshop berbasis teknologi sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pendidik. Melalui kegiatan ini, guru dapat mengembangkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran digital seperti aplikasi pembelajaran dan platform daring. Pelatihan ini membantu guru untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penguatan komunitas belajar guru. Komunitas belajar guru berperan penting dalam pengembangan profesionalisme pendidik. Melalui komunitas ini, guru dapat berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling mendukung dalam meningkatkan kompetensi pedagogik. Partisipasi aktif dalam komunitas belajar mendorong budaya refleksi dan kolaborasi di kalangan pendidik. Kemudian yang ketiga, dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk pengembangan profesionalisme pendidik. Kebijakan yang mendukung pelatihan, penyediaan fasilitas teknologi, dan intensif bagi guru dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan pendidik dalam menghadapi tantangan era digital. Yang keempat, pemanfaatan platform digital untuk pengembangan diri. Platform digital menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk pengembangan diri. Melalui platform ini, guru dapat mengakses materi pelatihan, mengikuti kursus daring, dan berpartisipasi dalam forum diskusi untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. Etika dan profesionalisme di dunia digital. Di era digital yang serba terbuka, etika dan profesionalisme pendidik harus semakin diperkuat agar penggunaan teknologi informasi tetap berada pada jalur yang benar. Salah satu aspek utama adalah pentingnya menghargai hak cipta dan sumber informasi. Seorang pendidik profesional harus memastikan bahwa setiap pembelajaran yang digunakan, baik berupa gambar, video, artikel, maupun modul memiliki izin dan lisensi yang sah, serta mencantumkan sumbernya dengan tepat. Hal ini tidak hanya menunjukkan integritas akademik, tetapi juga memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Selain itu, menjaga privasi dan data siswa juga merupakan bagian penting dari profesionalisme digital. Di tengah maraknya penggunaan platform digital, pendidik harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi siswa, termasuk identitas, nilai, foto, atau informasi sensitif lainnya. Pendidik juga dituntut untuk memilih platform pembelajaran yang aman dan memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas. Di samping itu, plagiarisme dan penyebaran hoaks merupakan tantangan serius dalam dunia digital yang perlu dihindari. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam kejujuran akademik dan mendidik siswa agar mampu membedakan
antara informasi yang valid dan yang tidak valid. Dengan menerapkan etika digital yang baik, pendidik bukan hanya menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegrasi dalam menghadapi arus informasi global. Sekian materi dan pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai profesionalisme pendidik di tengah perkembangan teknologi informasi. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya jelaskan dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.